Thank you, Ma, Luciana, puji Tuhan. Oke, dan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Oke, ini adalah minggu yang pertama dalam 2024 kita dalam mezbah doa ya. Jadi mari kita buka dalam firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 1, Ulangan pasal 1 ayat 30 sampai ayat 33. Oke, Ulangan pasal 1 ayat 30 sampai ke 33. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah kamu akan memimpin kamu. Dia akan berperang untuk kamu seperti yang sudah kamu nampak sendiri di Mesir dan di padang gurun. Kamu sudah melihat cara dia memimpin kamu dengan selamat di sepanjang perjalanan ke tempat ini, yaitu ke tempat Kanaan. Seperti seorang bapa mengendong anaknya, tetapi biarpun aku berkata demikian, kamu tetap tidak mau percaya kepada Tuhan, walaupun Dia selalu berjalan di hadapan kamu untuk mencari tempat berkemah bagi kamu. Dia berada di hadapan kamu dalam tiang api pada waktu malam dan di dalam tiang awan pada waktu siang untuk menunjukkan jalan kepada kamu. Jadi apabila kita melihat dalam pembacaan ini adalah satu firman Tuhan yang dapat meneguhkan kita ya sepanjang tahun 2024 ini. Ya di mana Tuhan mengatakan bahwa ya tema yang saya petik daripada yang saya buat ya daripada petikan ini yaitu Tuhan senantiasa berada di hadapan kita. Ya, Tuhan senantiasa berada di hadapan kita. Jadi dalam firman Tuhan ini walaupun dia ditujukan kepada orang umat Israel, tetapi tidak salah juga sebab kita adalah umat Israel secara rohani ya, rohani. Bahwa kita adalah umat Israel yang telah dipilih, yang telah ditebus oleh Tuhan. Makanya dia juga akan menyertai kita di dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, di dalam sepanjang tahun 2024 ini kita yakin, kita percaya dan kita proklaim the words of God ya, firman Tuhan ini supaya Tuhan ya sepanjang hidup kita ya bukan hanya tahun 2024 ini dia mendahului kita ya di hadapan kita tetapi bahkan sepanjang hidup kita. Ya, yakini dan percayalah. Ya, sebab Tuhan mengatakan di sini ya, Tuhan Allah kamu akan memimpin kamu. Ya, kalau dia mengatakan dia akan memimpin. Oke, maksud memimpin di sini bukan menunjukkan jalan saja, bukan jauh daripada kita, tetapi dia mendekat pada kita. Oke, dia memimpin. Kalau dia jauh daripada kita, itu bukan memimpin. Oke, orang yang memimpin kita adalah orang yang dahulu daripada kita, tidak jauh daripada kita. Dia memimpin kita, ya, mengikut jalan lembah, bukit, gunung, dan sebagainya. Ya, seperti dalam Mazmur, ya, yang saya kongsikan dalam firman Tuhan itu hari Minggu, di mana Tuhan akan memimpin kita kepada rumput yang hijau, ke satu tempat yang tenang, ya, di mana Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Dan dia katakan di sini juga dia akan berperang. Dia bukan hanya memimpin kita, tetapi biarlah dan percayalah dalam tahun 2024 ini Yesus ataupun Allah yang berperang bagi kita. Bukan melawan musuh yang mungkin menentang kita, tidak, tetapi melawan roh-roh yang jahat, roh-roh tentangan, roh-roh apa-apa saja yang menentang kita ataupun halangan yang menghalangi kita untuk kita mendekat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berperang bagi pihak kita. Dia katakan di sini, dia akan berperang untuk kita. Ya, untuk kita. Jadi kita adalah umat Tuhan. Jadi biarlah dia yang dahulu, dia juga yang berperang bagi kita
apapun masalah kita, apapun persoalan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, kekurangan kita, pekerjaan kita, apa saja ya yang kita alami, apa saja yang kita rintangi dalam tahun 2024 ini. Kita percaya, yakin bahwa Tuhan berperang bagi pihak kita. Amin. Seperti yang sudah kamu nampak sendiri di Mesir. Ini di mana Tuhan memimpin umatnya keluar daripada Mesir, dibawa kepada tanah Kanaan. Di mana Tuhan berperang melawan musuh mereka, melakukan mujizat, melakukan banyak sekali. Mujizat terjadi di dalam perjalanan mereka dalam 40 tahun itu. Banyak sekali. Apabila mereka tidak ada makanan, sediakan makanan bagi mereka. Mana, burung yang hidup dan sebagainya. Apabila mereka memerlukan air, tidak ada air, dan Musa memukul batu, air keluar. Jadi apabila mereka berjalan dalam panas, Tuhan memberi tiang api bagi mereka, bukan awan bagi mereka supaya panas tidak menyakiti mereka. Begitu juga pada malam hari seperti yang kita baca tadi. Pada waktu malam mereka tetap berjalan di mana Tuhan memimpin mereka dengan tiang api. Dan banyak sekali mujizat-mujizat terjadi di dalam mereka, dalam perjalanan mereka semasa 40 tahun itu. Dan bahkan kasut mereka yang mereka pakai dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Dalam firman Tuhan mengatakan kasut mereka tidak koyak. Betapa hebatnya, betapa luar biasanya Tuhan kita memimpin kasut yang kita pakai. Maksudnya saudaraku dalam perjalanan hidup kita. Maksudnya kita tidak akan letih, kita tidak akan lelah, kita tidak akan berpuas hati dengan apa yang kita miliki hari ini, dan kita terus percaya bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik bagi kita. Amin. Jadi Tuhan menyediakan, memimpin kita dalam perjalanan. Dan Dia mengatakan, kamu sudah melihat Dia memimpin kita sepanjang perjalanan dari tempat ini seperti seorang bapa yang menggendong anaknya. Mengapa? Kasut mereka tidak terkoyak karena Tuhan menggendong mereka. Itu adalah salah satu macam mana mereka berjalan di tempat yang gelap, di tempat yang susah, di mana mereka tidak ada jalan, Tuhan menyediakan jalan. Di mana mereka menghadapi laut, di depan mereka Tuhan menyediakan jalan bagi mereka. Ini adalah satu cara Tuhan memimpin kita. Dan yakin percaya dalam tahun ini biarlah kita senantiasa berjalan dengan Tuhan. Sebab Dia berjalan lebih dahulu daripada kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya Tuhan akan memimpin kita. Kita tidak akan kekurangan, kita tidak akan takut, kita tidak akan merasa letih, lesu, dan sebagainya. Walaupun mungkin banyak pekerjaan, banyak pelayanan, amin. Tuhan menggendong kita. Seperti Bapa menggendong anaknya. Dia tidak akan membiarkan kita letih, membiarkan kita lesu, membiarkan kita lemah. Sebab Dia adalah Bapa kita. Tetapi biarpun aku berkata demikian, Dia katakan, kamu tetap tidak mau percaya. Ini orang yang tidak mengerti betapa besar kasih Tuhan dalam hidup mereka. Walaupun Tuhan mengatakan demikian dalam firman-Nya, tetapi ada juga orang yang tidak percaya kan. Tapi bersyukur kita percaya kepada Tuhan dalam hidup kita. Dia menggendong kita, Dia memimpin kita, Dia memberkati kita, Dia bersama dengan kita, Dia menyediakan segala sesuatu bagi kita sepanjang hidup kita. Jadi Dia katakan juga di sini, walaupun Dia selalu berjalan di hadapan kamu untuk mencari tempat perkemahan bagi kita. Itu mencari tempat sesuatu di mana kita dapat berteduh, di mana satu tempat kita beribadah. Puji Tuhan. Ada beberapa kamu orang di sini, di mana Tuhan memimpin kamu mencari tempat kamu beribadah. Kemah Dia katakan.
ya, tempat berkemah bagi kamu. Jadi kemah di sini bukan hanya rumah, tetapi dia juga tempat ibadah kita, ya, di mana Tuhan memimpin kita, di mana Tuhan menyertai kita, di dalam kita berkemah, ya, sebab seperti yang saya katakan, gereja itu adalah keluarga kita, rumah kita, ya. Jadi itu adalah disediakan Tuhan, ya, tempat kita berkemah untuk memuji, untuk menyembah Dia, untuk mencari, ya, wajahnya di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita semakin hari semakin kita, ya, mengasihi Dia, menyembah Dia, mendekat kepadanya. Apalagi dalam tahun ini, oke, biarlah gereja kita, ya, pribadi kita, keluarga kita mengalami breakthrough, ya, breakthrough, ya. Sebab tema kita tahun ini adalah breakthrough, ya, keterobosan. Ya, keterobosan apa? Keterobosan dalam pekerjaan, keterobosan dalam ekonomi kita, keterobosan dalam kesehatan kita, keterobosan dalam berdoa, keterobosan dalam pelayanan, keterobosan banyak, ya, banyak keterobosan, kayak breakthrough yang harus kita alami dalam tahun ini. Jadi yakin, percaya, bersedia untuk menghadapi, untuk mengalami breakthrough itu dalam tahun ini, ya, supaya kita, terus maju. Apapun yang menghalangi kita, ya, kalau ada breakthrough, maksud dia Tuhan akan menyertai kita mengalahkan musuh. Tuhan akan menyertai kita untuk merubuhkan segala tembok-tembok, ya, yang menghalangi kita untuk mendekat kepada Tuhan, supaya kita mengalami keterobosan, ya. Ya, Dia berada di hadapan kita, ya, kamu, ya, dalam tiang api pada waktu malam. Ya, ini yang saya katakan tadi, dan dalam tiang awan pada waktu siang, ya, untuk menunjukkan jalan kepada kita. Jadi, ya, biarlah kita berjalan bersama dengan Tuhan pada sepanjang tahun ini dan bahkan pada tahun-tahun yang akan datang. Amin. Jadi, mengapa Tuhan sangat mengasihi kita, ya? Nah, kita lihat dalam Mazmur 17 ayat 8 dan 9. Ya, mengapa Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Dia, berjalan lebih dulu daripada kita. Dia menyediakan segala sesuatu bagi kita supaya kita mengalami breakthrough. Mazmur 17 ayat 8 dan 9 dia mengatakan, "Peliharalah aku seperti biji matamu." Mengapa Tuhan melakukan mujizat terjadi dalam kehidupan kita? Mengapa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri? Mengapa Tuhan berjalan lebih dahulu daripada kita? Sebab kita adalah seperti biji mata Tuhan. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku. Terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Jadi, ya, kita bersyukur kepada Tuhan sebab, ya, malam ini kita dapat belajar daripada Tuhan, di mana Tuhan akan memimpin kita dan berjalan lebih dahulu daripada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini, di mana Engkau berfirman kepada kami pada minggu yang pertama ini dalam tahun 2024 bahwa Engkau akan terlebih dahulu Tuhan berjalan di hadapan kami. Dan Tuhan berkali-kali Engkau mengatakan bahwa Engkau berjalan di hadapan kami. Makanya Bapa, kami percaya yakin dalam tahun ini kami akan mengalami keterobosan dalam apa saja kehidupan kami, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam kesehatan kami, dalam keluarga kami, dalam pribadi kami, dalam gereja-Mu. Tuhan, terjadi keterobosan. Berkati kami, Bapa, di mana kami akan berkongsi tentang perkara-perkara doa malam ini. Berkati kami semua, Tuhan. Berikan entusias dalam hidup kami, supaya kami tetap bersemangat, Tuhan, melayani Engkau, tetap bersemangat mencari wajah-Mu, tetap bersemangat berdoa, ya Bapa, baik di dalam pribadi, dalam keluarga, dan bahkan dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, berkati semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita sama katakan, amin, amin. Ya, puji Tuhan.